Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Doa dan harapan kami dari Kompleks Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dan bagi yang dirawat di berbagai tempat baik di rumah sakit maupun di rumah, kami terus berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada hari ini Minggu 1 November 2020 kita disertai Tuhan untuk memasuki hari pertama sekaligus minggu pertama dalam bulan November tahun 2020. Itu berarti Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 2 bulan terakhir bagi kita untuk berada di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, diumumkan untuk ketiga kalinya bahwa pada tanggal 8 November 2020 akan diadakan ibadah CD atas nama Saudara Nober Sampe. Ya, sekali lagi pada tanggal 8 November 2020 akan diadakan ibadah CD atas Saudara Nober Sampe yang akan dilaksanakan di Gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Mohon kepada seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut secara langsung di gereja bagi jemaat yang dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pemberkatan nikah atas Saudara Nober Sampe dan Saudari Katrina Sena Malisan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, jam akan diberitakan kemudian. Untuk ibadah ini juga kami mengundang jemaat yang dalam keadaan sehat untuk bisa menghadiri ibadah ini dengan senantiasa memperhatikan himbauan pemerintah untuk menerapkan prosedur kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Di gereja telah disediakan tempat-tempat untuk Bapak Ibu bisa mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gedung gereja. Juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan hand sanitizer di tas kita atau di dalam dompet kita masing-masing. Sekian pemberitahuan sekaligus pengumuman yang ketiga untuk pemberkatan nikah ini. Dan bila tidak ada keberatan yang masuk secara tertulis ke kami sebagai hamba Tuhan maupun kepada majelis jemaat, maka pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dalam ibadah gabungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Sungguh suatu anugerah dan sukacita dari kami, unit Timika, untuk boleh melayani dan diberi kepercayaan untuk menjadi host dalam ibadah minggu hari ini. Ingin kami informasikan untuk persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian bisa langsung mentransfer ke rekening unit masing-masing gereja atau dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Dan kesempatan hari ini untuk pelayanan khotbah akan disampaikan oleh penginjil Michael Teng. Sungguh sukacita untuk boleh melayani kita sekalian di hari ini. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Kita cari tempat yang nyaman untuk boleh beribadah. Kita tinggalkan sejenak kegiatan kesibukan kita untuk kita bisa fokus beribadah bersama-sama. Mari kita beribadah. Selamat beribadah. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil diiringi pianis memainkan musik Tuhan berada di bait sucinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dengan mengingat akan segala kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita semua, saya dan saudara, datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan segala yang diciptakannya, tetapi memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, masih dalam keadaan berdiri, mari kita pujikan lagu dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita pujikan lagi. Maka jiwaku memuji-Mu. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, sungguh besar berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan, nafas kehidupan untuk melihat mentari di pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon, kami berdoa, menyerahkan ibadah kami hari ini. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan fokus, dengan penuh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya mengarahkan kepadamu saja. Tuhan, tolong kami berdoa untuk setiap rekan-rekan, saudara-saudara, jemaat dimanapun berada. Tuhan, tolong biarlah mereka juga boleh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah segala prasarana, segala fasilitas, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tengking dengan dalam nama Tuhan Yesus untuk kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, mengganggu fokus kami, mengganggu jalannya ibadah kami. Biarlah semuanya itu boleh malaikat-Mu yang menjaga semuanya.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita di minggu pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab atau yang barusan kita baca dalam nats pembimbing, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita pujikan satu lagu lagi. Biarlah lagu ini bisa menguatkan kita untuk kita bisa bersabar, bisa lebih kuat, lebih teguh dalam masa-masa sukar yang saat ini sedang terjadi. Kita pujikan lagu Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi pujian ini lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bacaan bertanggapan kita pagi hari ini terambil dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 2 halaman 694
ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan satu lagu lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bahwa kita mendapat jaminan hidup kekal, kita jaminan hidup yang abadi bersama Tuhan Yesus. Kita pujikan lagu dari KPPK 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya. Aku mau taat sepenuhnya. Suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji,
tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Jemaat, saya undang bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di segala tempat dan di segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersama-sama bersehati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan indah kami masih boleh beribadah bersama, sekalipun secara virtual. Kami diteguhkan oleh kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan yang satu itu bekerja di dalam diri setiap kami, yang walaupun terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami boleh mengalami, merasakan satu persekutuan di dalam roh. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengalami semua itu. Kami boleh menikmati persekutuan ini Tuhan, hanya karena Engkau telah mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu dan bagian di dalam keluarga-Mu Tuhan. Sekali lagi kami datang, kami mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami beroleh akan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami datang, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari yang sempurna yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Terima kasih buat presiden kami, juga pemerintah, gubernur, dan juga seluruh bupati. Kami mengucap syukur untuk pemerintah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan kami berdoa terus untuk pemerintah kami di dalam usaha menyediakan akan vaksin bagi kami penduduk di negeri ini Tuhan. Ada tindakan risiko yang dilakukan pemerintah dengan telah memesan vaksin dalam jumlah yang besar ke berbagai negara. Ya Tuhan, kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang membuat akan rencana ini berhasil, dan pada waktunya nanti Tuhan, vaksin boleh tersedia bagi kami semua penduduk di negeri ini. Kami juga berdoa untuk usaha yang dilakukan pemerintah kami, menjaga akan perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat, kesehatan, kerjasama baik pemerintah di pusat hingga daerah, untuk boleh membangun, menjaga akan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu pemerintah kami telah merencanakan banyak hal, tapi kami tahu semua ini Engkau yang menolong. Tanpa pertolongan dari Tuhan ini akan sia-sia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini sekali lagi bangsa kami boleh bersandar kepada Engkau dan melihat Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, menjaga bangsa kami. Tuhan, kami juga teringat untuk para pemimpin kami di Sinode Kalam Kudus dan juga Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Kami berterima kasih untuk suatu pekerjaan yang baik, pelayanan yang sudah Tuhan buka di tengah-tengah Kalam Kudus.
yang tengah Tuhan pelihara pada saat ini. Dan juga kami yakin Tuhan akan memelihara hingga pada akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berdoa untuk Pendeta Karyanto dan juga rekan-rekan di BPH Sinode. Kami berdoa untuk Bapak Weli Nur Syamsi dan juga rekan-rekan di Yayasan Kalam Kudus Indonesia Pusat. Kami berdoa untuk para gembala di setiap unit, berdoa untuk setiap majelis, untuk setiap pengurus YKKI cabang, para dirpel, dan juga yang tidak kami lupakan, para guru kami yang menjadi ujung tombak dari penginjilan kami di sekolah. Tuhan, kami menyerahkan semua para pemimpin kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tambah hari, Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kasih dari Tuhan untuk boleh terus mengembangkan akan pelayanan di tengah-tengah Kalam Kudus ini. Kami terus merindukan Tuhan. Biarlah Injil Tuhan boleh dengan tulus, dengan murni terus diberitakan oleh kami, keluarga Kalam Kudus. Kami mengucap syukur boleh melihat bagaimana Tuhan telah memelihara gereja maupun sekolah. Dan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan banyak melakukan pertolongan-pertolongan kepada kami, juga penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Timika. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memelihara kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami juga ingat ada jemaat di unit-unit lain, mereka yang mungkin juga ada di dalam kelemahan tubuh saat ini, mungkin terserang dengan penyakit. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus tuntun tangan mereka untuk bekerja. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, iman kami tidak ikut melemah, tetapi kami boleh semakin dikuatkan. Karena kami boleh melihat ada banyak hal Tuhan telah menolong kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami tambah hari, boleh tambah cinta kepada Engkau. Kami boleh tambah menyerahkan diri kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, sekali lagi berkati setiap keluarga yang ada di jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dari Sabang sampai Merauke. Berkati anak-anak kami, berkati generasi muda kami. Tuhan, tolong mereka juga kelak nanti boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin di masyarakat yang sungguh takut akan Engkau, yang sungguh hidup hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk doa yang boleh kami naikkan ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun Engkau tidak terlihat, tetapi Engkau telah mendengarkan doa kami, dan Engkau akan menjawab doa kami seturut dengan kasih dan sayang-Mu bagi kami semua. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengasihi kami dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Mari kita sama-sama ucapkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang pada kesempatan Minggu pagi ini akan dibawakan oleh Evangelis Michael Teng. Beliau adalah dosen pertumbuhan gereja di STT Saat Malang. Untuk menghantar firman Tuhan ini, mari kita persiapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita, sambil kita pujikan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan
siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi rohku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu menyurapi saat ini, Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah pada hari Minggu ini adalah untuk saat yang seperti ini. Terambil di dalam kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, semua karena sayang Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ya Tuhan, kami juga datang bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan waktu ini. Amin. Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan, seorang yang bernama Damian Bard
pada tanggal 21 April tahun 2020 ini memposting di Twitter miliknya sebuah puisi dari penulis tanpa nama yang berjudul "We are not in the same boat." Kita tidak berada di dalam perahu yang sama. Sebagian daripada isi puisi tersebut adalah sebagai berikut. Saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang bebas. Saya mendengar bahwa kita sedang berada di kapal yang sama. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Memang kita berada di dalam badai yang sama, tetapi tidak di dalam kapal yang sama. Kapal Anda bisa porak-poranda dan kapal saya bisa baik-baik saja, atau sebaliknya. Untuk sebagian orang karantina itu optimal, masa berefleksi dan berkoneksi ulang. Mudah dengan sandal jepit dan segelas minuman. Bagi yang lain, ini adalah sebuah krisis yang mengkhawatirkan. Sebagian orang ini berarti kesepian dan kesendirian. Bagi yang lain, ketenangan, istirahat, liburan. Untuk yang lain ini merupakan sebuah penderitaan. Bagaimana saya bisa membayar utang-utang saya itu? Sebagian memikirkan barang bermerek atau coklat yang harus dibeli buat Paskah. Yang lainnya mengkhawatirkan apakah cukup roti untuk akhir pekan ini. Apakah makanan saya ini bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan. Saudara, puisi ini kemudian tersebar dan menjadi viral di media sosial. Apalagi ketika disertai dengan ilustrasi gambar yang dibuat oleh Barbara Kelly. Yang menggambarkan berbagai jenis kapal besar dan kecil di tengah lautan yang sedang bergelora. Ada tagline-nya saudara. We are all in the same storm. Kita semua sedang berada di dalam badai yang sama. But we are not all in the same boat. Tetapi kita tidak berada di dalam perahu yang sama. Saudara, puisi dan gambar ilustrasi ini mengingatkan kita semuanya bahwa sekalipun kita berada di dalam badai pandemi yang sama, situasi setiap orang itu beda-beda. Ada yang tidak terganggu sama sekali, tetapi ada yang hidupnya sangat terguncang. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan segalanya, termasuk kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, itu di awal masa pandemi. Kita semua ada di dalam badai yang sama, tetapi kita tidak ada di dalam perahu yang sama. Di awal pandemi, saudara. Ketika pandemi ini berlangsung dalam waktu yang panjang, durasi yang sudah berbulan-bulan ini, saudara, semakin banyak orang yang terdampak. Mau kapalnya besar ataupun kapalnya kecil, sama-sama menderita oleh karena badai yang besar ini dan berkepanjangan. Krisis COVID-19, saudara, itu menyerang tanpa pandang bulu kepada banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi di dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir dan dampaknya akan seburuk apa di depan sana. Saudara, karena itu saya ingin menambahkan kalimat di dalam tagline gambar tersebut. Benar, kita semua ada di dalam badai yang sama. Benar, kita tidak berada di dalam kapal yang sama. Tapi sekarang kita semua sedang berada di dalam masalah yang sama. Sedang berhadapan dengan suatu situasi yang belum terpetakan ke depannya kayak gimana. Hidup kita semua berada di dalam ketidakpastian, di dalam krisis besar yang kita bersama-sama sedang harapkan untuk segera berakhir. Namun kita tidak tahu pastinya kapan ini akan berakhir. Saudara, hidup di dalam situasi yang tidak menentu seperti hari ini, yang menyentuh hidup begitu banyak orang. Krisis besar seperti ini, saudara. Ada krisis yang nampak juga di dalam kitab Ester. Sehingga berita krisis dalam kitab Ester ini menjadi begitu relevan bagi kita semua. Khususnya bagi para pemimpin dan umat Tuhan di mana-mana tempat.
Ester pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Saudara, Mordekai adalah sepupu Ester sebenarnya. Tapi Mordekai ini jauh lebih tua daripada Ester. Sehingga pada waktu Ester menjadi yatim piatu sejak dia kecil, maka kemudian Mordekai mengangkat Ester menjadi seperti anaknya. Mereka berdua adalah bagian dari orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Media Persia pada waktu itu. Saudara, konteks ayat yang kita baca tadi, ada sebuah krisis besar yang sedang dialami oleh semua orang Yahudi yang hidup di kerajaan ini. Saudara, krisis yang dimulai dari sebuah kemarahan seorang pejabat istana kerajaan Media Persia bernama Haman. Haman ini marah kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau sujud berlutut kepada dirinya. Haman ini kemudian marah kepada Mordekai dan kemudian berasa bahwa dia harus membalas kepada Mordekai, tetapi dia tidak hanya ingin membalas kepada Mordekai saja. Dia ingin membalas kepada seluruh bangsa seperti Mordekai. Karena itu saudara, Haman berhasil mempengaruhi Raja Ahasiweros. Pada waktu itu adalah raja dari kerajaan Media Persia. Untuk mengeluarkan sebuah perintah membinasakan semua orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Media Persia dari India sampai kepada Ethiopia. Saudara, surat perintah ini dikeluarkan pada bulan pertama pada hari yang ke-13. Isinya, semua orang Yahudi di kerajaan itu akan dibunuh dan hartanya akan dirampas pada tanggal 13 bulan yang ke-12. Saudara, artinya adalah 11 bulan masa penantian, 11 bulan masa pergumulan, 11 bulan masa krisis besar, di mana pada tanggal dimulainya pengumuman itu 13 bulan pertama, pada 11 bulan kemudian 13 bulan yang ke-12, pada waktu itu semua orang Yahudi akan dibinasakan dan hartanya akan dirampas. Oh, saudara bisa membayangkan bagaimana hidup orang Yahudi pada waktu itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan yang mereka harus jalani. Hidup di dalam ketakutan dan keputusasaan mengenai masa depan mereka. Oh, mereka sedang berada di dalam krisis yang besar sekali. Saudara, di dalam krisis besar itulah kalimat Mordekai ini ditujukan kepada Ratu Ester. Jangan pikir kamu akan selamat karena berada di dalam istana raja. Demikian kira-kira kata Mordekai kepada Ratu Ester. Badai ini begitu besarnya, sehingga sebesar apapun kapalmu. Demikian kalau Mordekai ingin menggunakan ilustrasi yang kita sudah bicarakan di awal tadi. Mungkin kapalmu adalah kapal yang besar, kapal tanker itu atau kapal perang itu yang besar. Dan kapal kami adalah kapal yang kecil-kecil yang sudah mulai terombang-ambing oleh badai besar ini. Mungkin kamu belum. Tetapi sebesar apapun kapalmu itu, badai ini begitu besarnya. Dan kapalmu juga akan porak-poranda. Saudara, badai yang besar itu menyentuh hidup semua orang, yang besar maupun yang kecil, yang di atas maupun yang di bawah, yang kaya maupun yang miskin, semuanya terkena dampaknya. Di dalam krisis yang besar ini, Mordekai bukan hanya mengingatkan situasi yang dialami, bukan hanya oleh orang Yahudi yang biasa-biasa, tapi juga oleh orang Yahudi yang bernama Ratu Ester yang sedang berada dalam istana raja. Di dalam situasi yang seperti itu, Mordekai juga mengingatkan kepada Ester, Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ayat yang ke-14. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak dan lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Sebesar apapun kapalmu itu. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, ayat yang ke-14 ini
Mordekai memberikan pilihan alternatif bagi Esther sebagai respon terhadap krisis besar itu. Yang pertama, Esther bisa berdiam diri saja. Pasrah terima kondisi. Berharap cemas bisa terluput dari krisis besar itu karena sedang terlindung di balik istana raja. Tidak usah peduli pada yang lain. Cukup perhatikan dan perjuangkan keselamatanmu, kenyamananmu sendiri. Berdiam diri saja. Mordekai bisa berkata pada Esther, Esther, you bisa punya pilihan ini. You bisa pasrah, berdiam diri, tidak peduli pada yang lain. Hanya perjuangkan keselamatanmu sendiri. You bisa lakukan itu. Tetapi, coba pikir pilihan yang kedua ini. Apakah mungkin justru untuk saat yang seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu? NIV berkata, you have come to your royal position for such a time as this. Untuk saat yang seperti ini, yang dalam badai besar ini, yang menyentuh dan menghantam hidup begitu banyak orang ini, dalam waktu yang begitu panjang ini, justru untuk saat yang seperti inilah, engkau berada di dalam posisimu hari ini. A royal position. Posisi yang tinggi, posisi yang hebat, posisi yang ada di atas sana, posisi yang punya kuasa itu. Justru untuk saat seperti itu. Engkau dipanggil Tuhan bukan untuk berdiam diri, melainkan untuk proaktif. Proaktif bertindak. Karena dalam krisis yang seperti inilah Tuhan dengan sengaja menempatkanmu dalam kedudukanmu sebagai ratu. Posisi dan kapasitas yang Tuhan berikan kepadamu itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan mau supaya engkau memakai kedudukanmu itu, your royal position itu, untuk saat yang seperti ini menjadi solusi bagi krisis bangsa Yahudi pada waktu itu. Saudara, untuk saat yang seperti ini Tuhan menempatkanku dan menempatkanmu di dalam posisi kita masing-masing. Bukan untuk berdiam diri. Bukan untuk hanya memikirkan kepentingan sendiri. Bukan hanya untuk memperjuangkan keselamatan kita sendiri. Tetapi untuk mempedulikan sesama kita. Dan di dalam posisi itu, di dalam kekuatan, kemampuan, kapasitas, posisi yang Tuhan berikan, semua diberikan Tuhan kepadaku dan kepadamu. Di tempat kita masing-masing yang unik itu. Supaya kita bisa proaktif bertindak menjadi alat Tuhan memberikan solusi bagi pergumulan yang besar ini. Sudah kita perlu melakukan sesuatu, bukan? Kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu maju ke depan. Kita perlu menangkap kesempatan di tengah bahaya yang besar ini. Bukankah itu yang juga dikatakan oleh Presiden Jokowi di dalam pidato kenegaraannya pada hari kemerdekaan? Momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan, kita perlu menggunakan momentum krisis ini untuk bisa melakukan lompatan kemajuan. Untuk bertindak bagi kerajaan surga, untuk mempedulikan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita melakukannya? Mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Ratu Esther dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang pertama, saudaraku dalam Tuhan, mereka melangkah di dalam langkah-langkah iman. Step of faith. Bagi Esther, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsanya dalam kedudukannya sebagai ratu, itu justru adalah langkah yang tersulit, saudara. Bagaimana tidak, ia harus menghadap sang penguasa, Raja Ahasiweros, Raja Media Persia yang memerintah dari India sampai ke Ethiopia. Ini bukan sekedar seperti ketemu suami, saudara. Ini ketemu dengan raja dengan segala protokolnya.
Dan ini raja yang unik sebab raja ini adalah raja yang sangat jaga muka. Ia punya reputasi untuk lebih rela kehilangan istri ketimbang kehilangan muka di depan umum. Bukankah itu yang terjadi pada pasal pertama ketika ada undangan kepada Ratu Wasti, istri daripada Raja Ahasiweros, untuk datang menghadap. Tetapi Ratu Wasti tidak mau menghadap, menolak untuk menghadap. Dan raja kehilangan muka. Dan raja yang kehilangan muka ini lebih rela kehilangan istri daripada kehilangan mukanya. Saudara, Ratu Wasti dipanggil datang. Dia tidak mau datang. Dia kemudian mendapatkan penghukuman daripada Raja Ahasiweros. Dipensiunkan dini sebagai ratu istana, saudara. Oh saudara, narasi Alkitabnya menarik sekali. Apa yang akan dilakukan oleh Ratu Ester justru kebalikan daripada tindakan Ratu Wasti. Ratu Ester tidak dipanggil datang, saudara. Tetapi dia mau datang. Ratu Wasti tadi dipanggil datang, tidak mau datang. Sementara Ratu Ester ini tidak dipanggil datang dan dia mau datang. Walaupun beda tindakannya, saudara, tapi resikonya sama besarnya. Pasal 4 ayat ke-11, Ratu Ester berkata kepada Mordekai, resikonya ini, saudara. Dia berkata demikian. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan kenyataannya, Ratu Ester mengingatkan kepada Mordekai, aku sekalipun aku adalah ratu, aku ini selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Sehingga kalau aku datang, demikian kata Ester kira-kira, saudara, kalau aku datang tanpa dipanggil menghadap raja waktu itu, maka aku akan mendapatkan bahaya besar sebab hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Saudara, risiko inilah yang membayang-bayangi perjalanan Ratu Ester dari pintu kamarnya ke pintu istana raja itu. Oh saudara, langkah pertama dan terutama adalah langkah iman, bukan? Ratu Ester melihat hal itu. Ada risiko besar di sana. Ada tantangan besar di sana. Perjalanan dari pintu kamarnya ke pintu istana raja pelataran dalam itu bukan perjalanan yang sederhana. Ini merupakan perjalanan iman. Dan dalam perjalanan iman itu, Ratu Ester merasa dia tidak bisa sendirian. Karena itu saudara, Ratu Ester kemudian meminta Mordekai mengumpulkan seluruh orang Yahudi di kota itu untuk berdoa bersama. Untuk berpuasa bersama 3 hari lamanya. Ayat yang ke-16. Ratu Ester berkata demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, dalam Tuhan ini gambaran sebuah tindakan iman di dalam langkah-langkah iman. Dimulai dari para pemimpin dan umat Tuhan yang bersepakat mencari dan menanti pimpinan Tuhan di dalam pergumulan bersama dalam doa dan puasa itu. Mereka bersama-sama berkumpul, bergumul untuk dipimpin dan mengalami Tuhan dengan nyata. Mereka bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Mereka bersama-sama memohon penyertaan Tuhan. Mereka bersedia melangkah asal bersama dengan Tuhan kemanapun itu. Sehingga walaupun risikonya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Asal ini pimpinan Tuhan dan maunya Tuhan. Saudara, dalam Tuhan, langkah pertama dan yang terutama yang kita perlu lakukan bersama sebagai umat Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, adalah langkah iman. Karena itu berdoalah.
Karena itu berpuasalah bersama. Satukan hati. Cari tahu isi hati Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai gereja di tempat kita masing-masing. Di dalam kondisi kita masing-masing. Di tengah keluarga kita masing-masing. Siapa tahu justru di dalam situasi seperti inilah Tuhan menempatkanmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anggota gereja, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai sebuah gereja di tengah sebuah kondisi masyarakat sekitarmu. Engkau ditaruh Tuhan di sana untuk sesuatu maksud tertentu. Engkau diberikan posisi itu oleh Tuhan supaya engkau melakukan sesuatu. Cari tahu isi hati Tuhan. Cari tahu keinginannya Tuhan. Cari tahu rencananya Tuhan bagimu dan bagi orang-orang sekitarmu. Setelah tahu, saudara, lakukanlah. No matter what. Whatever the cost. Lakukanlah. Sekalipun harga yang harus dibayar. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sekalipun ada risiko. Sekalipun ada harga harus dibayar. Kalau kita sudah tahu bersama dalam sebuah kesepakatan bersama umat Tuhan, di dalam doa, di dalam pergumulan kita untuk mencari kehendak Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih tahu isi hati dan rencananya bagi kita, lakukan itu. Lakukan itu dengan semua kapasitas dan posisi yang Tuhan berikan secara pribadi dimanapun kau berada, maupun secara gerejawi di tempat di mana engkau dipercayakan Tuhan menjadi komunitas umat pilihan Tuhan di sana. Saudara, inilah mentalitas umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang bersedia di tengah krisis besar ini melangkah dengan langkah iman. Yang kedua, saudaraku, langkah kedua itu adalah langkah untuk menang, bukan untuk bertahan. Kita berada dalam thriving mode, bukan di dalam surviving mode, saudara. Saudara, Ratu Esther di dalam providensia Allah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Yahudi, itu kemudian mendapat perkenan raja. Masih ingat tadi? Ada satu solusi di sana, di dalam hukum undang-undang itu. Kalau menghadap raja tanpa izin daripada raja, tanpa undangan daripada raja, hukumannya satu, hukuman mati. Tetapi ada solusi, yaitu lihat mood raja. Kalau waktu raja punya mood yang baik, lalu dia kemudian melihat orang yang tanpa undangan itu datang nongol di depan wajah dia, lalu dia mengulurkan tongkat emas kerajaan, maka orang itu akan hidup, saudaraku. Saudara, kisah ini merupakan kisah providensia Allah. Sesuatu yang kelihatannya sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Karena sudah 30 hari Ratu Esther tidak pernah dipanggil menghadap raja. Dalam situasi yang kelihatannya tidak mungkin dengan potensi dan chance kesempatan yang kecil sekali itu. Ternyata narasi Alkitab menunjukkan Ratu Esther datang dan tongkat kerajaan itu diulurkan kepadanya. Mood raja lagi baik. Yang mendapat perkenan raja. Saudara, dalam Tuhan, ada Tuhan di sana yang sedang aktif bekerja. Ada Tuhan di sana yang bahkan bekerja di dalam moodnya sang raja ini, saudara. Ratu Esther melihat hal ini, segera menangkap kesempatan itu. Meminta kepada raja mengadakan pesta besar. Dan khusus mengajak Haman, si biang kerok itu, untuk ikut di dalam acara ini. Haman tidak tahu apa maksud di dalamnya. Dia pikir ini ada sebuah kebanggaan, kehormatan bagi dirinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah cara yang dipakai oleh Esther dalam sebuah strategi untuk melangkah menang, bukan sekedar bertahan hidup. Thriving mode bukan hanya sekedar surviving mode. Singkat cerita, kita tahu bukan, Haman akhirnya digantung di tiang yang dia persiapkan untuk Mordekai. Dan kemudian bangsa Yahudi mendapat dukungan raja untuk membela diri mereka sendiri. Dan akhirnya kitab Esther ditutup dengan keberhasilan orang Israel, bangsa Yahudi untuk menumpas semua orang yang ingin mendatangkan celaka bagi mereka. Ayat 9 pasal 1 menarik, saudara. Dalam bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar,
pada hari yang ke-13, hari yang sudah ditetapkan 11 bulan sebelumnya, menjadi hari kebinasaan, hari perkabungan, hari kecelakaan bagi bangsa Israel. Ketika titah dan serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari itu, musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Tetapi terjadilah yang sebaliknya. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Yang terjadi sebaliknya. Hari bencana itu berubah menjadi hari kemenangan. Hari bencana itu berubah menjadi hari sukacita, hari perayaan. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka menangkap kesempatan strategis untuk mengatasi krisis dan memenangkan pertempuran. Pasal 9 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan itu, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Oh saudara, ini sebuah narasi Alkitab yang indah bukan? Di tengah badai besar ini, di tengah krisis besar yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir ini, umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk bersama-sama tidak berdiam diri. Umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak mempedulikan orang-orang yang ada yang saat ini sedang bergumul dan menderita di dalam berbagai macam pergumulan karena badai besar ini. Umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk proaktif menangkap kesempatan yang diberikan Tuhan di tengah badai besar ini, di tengah krisis besar ini, kesempatan untuk bersama-sama mengalami Tuhan. Mencari tahu isi hati Tuhan. Untuk bersama-sama melangkah di dalam langkah iman. Dimulai dari doa. Bersepakat mencari tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan setelah tahu, lakukan itu bersama. Apapun resikonya. Apapun harga harus dibayar. Bersama-sama lakukan dengan satu mentalitas. Kita ini umat pemenang. Kita ini akan dipakai oleh Tuhan di dalam providensia Allah, di dalam kuasanya Allah, di dalam hikmatnya Allah, di dalam segala kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, dalam segala jalan yang akan dibukakan Tuhan bagi kita. Kita akan diberikan Tuhan kemenangan sehingga duka cita itu akan berubah menjadi sukacita dan perkabungan itu akan berubah menjadi hari gembira. Bukan hanya buat saya dan buat saudara secara pribadi, tapi buat keluarga kita. Buat gereja kita, buat masyarakat di sekitar kita, buat dunia yang sedang membutuhkan kasih Tuhan ini. Saudaraku di dalam Tuhan, hari ini kita benar sedang berada di dalam krisis. Dalam krisis seperti ini, umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk melangkah dalam iman. Dan untuk bersama-sama meraih kemenangan, mengubah setiap hati yang penuh duka itu menjadi penuh suka. Untuk bersama-sama menjadikan hari perkabungan itu menjadi hari gembira. Tuhan memakaimu dan Tuhan ingin memakaiku juga. Dan di tengah-tengah zaman yang seperti ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Datang dengan satu kerinduan. Tuhan, kami memang kecil. Kami memang terbatas. Kami memang juga sedang berada di dalam pergumulan dan krisis yang besar ini. Apa yang dia alami juga saya alami. Kapal kami memang beda. Tapi kami dalam badai yang sama yang membuat kami semua sedang bergumul. Tolong kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri saja. Tolong kami sebagai gerejamu, di dalam posisi yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi alat-Mu, melayani mereka yang membutuhkan. Di dalam posisi
yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Untuk saat yang seperti inilah Tuhan mau kita bertindak menjadi terang, jadi garam, jadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Saudara, saya akan tutup dengan pernyataan dari Carl Vatters, seorang hamba Tuhan di California. Dia berkata di tengah-tengah desakan banyak orang umat Tuhan untuk berada kembali beribadah di gedung gereja yang sudah lama kosong itu. Saudara, dia kemudian menyerukan sebuah pernyataan yang menurut saya baik. Yang menuliskan, stay out of the building. Tetaplah berada di luar gedung gereja itu. Ia berkata demikian, bisa berkumpul kembali di gedung gereja adalah hal yang penting. Namun demi kepentingan jemaat, demi kepentingan komunitas masyarakat di luar jemaat, dan demi Tuhan yang kita layani, pelayanan kita yang terkuat perlu tetap berada di luar gedung gereja itu. Sebab di sanalah hidup banyak orang akan diubahkan. Di sanalah Kristus perlu disaksikan. Dan di sanalah tempat di mana kita akan mendapatkan bahan bakar yang akan mengobarkan api jemaat untuk melayani Tuhan di tengah masyarakat. Dan kemudian ketika kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, itu akan menjadi api yang mengobarkan setiap orang untuk menyembah Tuhan yang hidup. Sebab pelayanan kita menjadi pelayanan yang dirasakan nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya berdiam diri. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Mari bersama-sama memikirkan rencana Tuhan bagi dunia yang sedang dalam krisis besar ini. Mari bersama-sama mengikuti hatinya Tuhan yang ingin memberikan jalan keluar, yang ingin memberikan sukacita di tengah duka cita yang dialami oleh banyak orang di dalam dunia hari ini. Di dalam posisi apapun yang Tuhan percayakan, di dalam semua kapasitas yang Tuhan berikan padamu, biarlah pelayanan kita yang terbaik tetap berada di luar sana. Sehingga nama Tuhan akan dijunjung tinggi dan dipermuliakan bagi Kristus, bagi gereja, bagi dunia, bagi kemuliaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk semua kebaikan-Mu. Kalau Tuhan taruh kami dalam situasi hari ini, di dalam posisi dan kapasitas yang Tuhan percayakan pada kami, kami tahu ada rencana Tuhan di sana. Kami tahu isi hati Tuhan untuk dapat menyentuh hidup mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan, di dalam duka cita, di dalam berbagai macam mara bahaya yang mereka alami karena krisis besar dan berkepanjangan ini. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai pribadi umat Tuhan, murid Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja maupun lembaga-lembaga Kristen, sekolah Kristen, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tidak berdiam diri saja, tetapi melangkah bersama, lakukan yang menjadi rencana Tuhan, jadi alat berkat Tuhan bagi dunia yang sedang membutuhkan Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami. Tolong kami semua di dalam posisi kami masing-masing, di dalam kapasitas yang Tuhan berikan pada kami masing-masing. Bukan karena kebetulan kami berada di situ. Tuhan punya rencana. Bawa kami mengerti rencana-Mu. Dan bawa kami taat untuk melakukannya semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menguraikan firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita pujikan lagu
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini sebelum kita berpisah, mari kita arahkan hati untuk menerimakan berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan sejati dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini, dan perkenankan saya menyampaikan salam dari timur, dari seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Timika kepada ibu bapak sekalian yang berada di unit-unit lain. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Doa dan harapan kami dari Kompleks Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dan bagi yang dirawat di berbagai tempat baik di rumah sakit maupun di rumah, kami terus berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada hari ini Minggu 1 November 2020 kita disertai Tuhan untuk memasuki hari pertama sekaligus minggu pertama dalam bulan November tahun 2020. Itu berarti Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 2 bulan terakhir bagi kita untuk berada di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, diumumkan untuk ketiga kalinya bahwa pada tanggal 8 November 2020 akan diadakan ibadah CD atas nama Saudara Nober Sampe. Ya, sekali lagi pada tanggal 8 November 2020 akan diadakan ibadah CD atas Saudara Nober Sampe yang akan dilaksanakan di Gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Mohon kepada seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut secara langsung di gereja bagi jemaat yang dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua saudara-saudara, pemberkatan nikah atas Saudara Nober Sampe dan Saudari Katrina Sena Malisan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Jam akan diberitakan kemudian.
Untuk ibadah ini juga kami mengundang jemaat yang dalam keadaan sehat untuk bisa menghadiri ibadah ini dengan senantiasa memperhatikan himbauan pemerintah untuk menerapkan prosedur kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Di gereja telah disediakan tempat-tempat untuk Bapak Ibu bisa mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gedung gereja. Juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan hand sanitizer di tas kita atau di dalam dompet kita masing-masing. Sekian pemberitahuan sekaligus pengumuman yang ketiga untuk pemberkatan nikah ini. Dan bila tidak ada keberatan yang masuk secara tertulis ke kami sebagai hamba Tuhan maupun kepada majelis jemaat, maka pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.